Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya saudara sudah siap saat ini bersama-sama di hadapan Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan yang hidup. Ingat bahwa itu adalah perkataan Dia ya, dari Allah yang hidup. Berarti perkataannya itu juga bisa hidup dalam diri saudara. Mari kita sama-sama, kita berdoa. Saya butuh pertolongan daripada kerjasama dengan Roh yang Kudus. Karena di dalam Roh Dia, itu Dia membawa firman Allah yang hidup untuk hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami siap untuk menerima apa yang keluar daripada mulut-Mu langsung, yang kami dengarkan oleh hati kami. Kami dengarkan langsung dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Karena yang Kau sampaikan adalah firman Allah yang hidup. Dan firman itu hidup, kuat. Bahkan lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun juga. Kami siap untuk ditembus oleh firman-Mu. Dibelah oleh firman-Mu. Sehingga benar-benar apa yang harus tersingkir dari hidup kami, tersingkirlah oleh karena firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu selama ini dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berpuas diri untuk kami sampai kepada titik dibaharui hari ini. Tetapi Engkau akan membawa kami menjadi segambar yang sesuai ataupun yang menurut rupa-Mu sendiri. Kami siap saat ini untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan yang saudara akan baca bersama-sama dengan saya, yang kita akan ambil dari Markus pasal 11, saya ingin lebih dulu mengingatkan saudara mengenai semua kisah yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu cenderung adalah kisah yang paralel. Walaupun ada perbedaan sedikit demi sedikit, tetapi engkau harus ingat, mengapa Allah izinkan keempat kitab yang disebut dengan kitab Injil itu, untuk itu ada bersama-sama dalam satu Alkitab, kumpulan Alkitab, daripada surat ataupun tulisan mereka masing-masing. Karena Allah ingin supaya kita bukan hanya berdiri, kita bukan hanya memahami dari satu sudut pandang saja, baik itu yang diterima oleh Matius saja, baik itu yang diterima oleh Markus saja, ataupun Lukas saja, ataupun Yohanes saja. Tidak, Allah tidak menginginkan demikian. Allah menginginkan bahwa saudara dan saya itu memiliki sudut pandang dari sisinya Allah, dari tempat Allah memandang, bukan dari pandangan bagaimana saudara setuju terhadap Matius, saudara setuju terhadap Markus, dan seterusnya. Bukan dari sisi itu. Bukan dari tempat engkau memandang. Bukan dari tempat engkau menilai. Tapi dari tempat Allah sendiri memandangnya. Itu sebabnya sangat penting sekali saudara dan saya untuk terus mendalami setiap firman yang saya bagikan kepada saudara. Kalau saya katakan pada saudara, tulis ayat ini. Setelah selesai engkau mendengarkan khotbah saya, sharing firman Tuhan, segera engkau buka Alkitabmu, kau lihat ayat itu. Ayat itu bukan hanya ingin mengkonfirmasi, meneguhkan apa yang saya jelaskan, tapi tidak, di dalamnya ada kekayaan. Saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu kepada saudara, bahwa firman yang tertulis itu adalah firman Allah yang hidup. Dia memiliki kesanggupan. Firman itu seperti benih. Warnanya kehitam-hitaman, kecil, tidak berarti, seperti tidak ada kehidupan. Tapi apabila dia ada di tempat yang mengandung kelembapan udara, tempat yang tepat, maka engkau akan bisa melihat, ternyata potensi kehidupan yang terkandung, yang tersimpan di dalamnya itu, akan segera mulai menyatakan dirinya. Kau harus ingat itu.
Jadi jangan engkau sama seperti orang picik. Oh, ayat firman Tuhan yang Papa bagikan itu adalah hanya untuk meneguhkan penjelasan Papa. Bukan hanya itu saja. Lebih engkau harus berada di posisi firman Allah yang hidup. Yang aku dapatkan hari ini, itu adalah firman yang kekal, yang luas, yang dalam. Belajarlah untuk selalu, untuk menerima apa yang Allah anugerahkan. Allah anugerahkan kepada saudara pewahyuan, Allah anugerahkan kepada saudara pengertian, Allah anugerahkan kepada saudara hikmat. Jangan kau batasi itu. Allah anugerahkan itu. Sebabnya kau harus mengambilnya. Bagaimana kau mengambilnya? Seorang di pinggir pantai bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan mutiara berwarna hitam yang terbaik ini? Yang mungkin diproduksi di dalam tiram. Itu mungkin puluhan tahun lamanya. Lalu orang penduduk di setempat, di sekitar pantai itu berkata, kau harus pergi ke tengah lautan sana. Tidak terlalu jauh dari tempat itu, kira-kira 300 meter dari pinggir pantai ini. Kau pergi dan kau menyelam ke dalamnya. Engkau akan mendapati, saya ulangi, kau akan mendapati di dalamnya ada ratusan tiram yang sedang memproduksi mutiara hitam yang terbaik di dunia. Kau harus menyelam di sana. Engkau tidak bisa untuk mendapatkan ini di pinggir pantai seperti ini. Kau harus pergi ke sana. Kau harus dalami. Kau lihat di dalam lautan itu ada kekayaan yang tersembunyi. Amin. Saudara harus belajar seperti itu. Amin. Jangan kau sia-siakan seluruh upayamu untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kau hidup dalam keletihan. Meskipun ada di tanganmu Alkitabmu. Sama seperti sida-sida dari Ethiopia. Dia pulang dari Yerusalem, nyaris dia. Saya ulangi, nyaris dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya bisa beribadah di sana. Dan ibadah itu mungkin sudah terbiasa dia melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Allah melihat hatinya. Allah melihat passionnya. Allah melihat kerinduan orang ini. Allah tahu harga yang telah dia bayar untuk mendapatkan firman Allah yang hidup, yang bisa mengubah dirinya. Itu sebabnya Allah izinkan Filipus bertemu dengan dia di suatu tempat, di padang gurun yang sepi. Hanya ada rombongan sida-sida ini dengan Filipus. Dia mengatakan bahwa dia membeli kitab Yesaya, tapi dia tidak mengerti. Filipus menunjukkan bahwa kitab Yesaya itu seperti benih. Itu seperti benih yang nampaknya tidak ada kehidupan. Seolah-olah dia berkata kepada sida-sida itu, engkau telah membeli benih itu. Engkau telah membeli dengan harga yang lunas. Engkau harus tahu bahwa dalam benih itu ada kehidupannya Allah. Seolah-olah Filipus mengatakan demikian. Dan akhirnya dia mengerti. Dan reaksinya muncul dengan segera. Dia yang berkata kepada Filipus, di situ ada air. Kiranya aku dibaptis di sana. Filipus membaptis orang. Itu yang pertama kali dicatat oleh Alkitab. Filipus pertama kali membaptis orang. Dia seorang penginjil. Lalu setelah dia dibaptis, Filipus diterbangkan. Sida-sida ini pulang dengan membawa kehidupan Allah di dalam dirinya. Bukan lagi ada di dalam Alkitabnya. Itu sudah berpindah kehidupan itu. Ini penting. Saya mengajak kita semua untuk membuka Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11.
Saya ingin membaca ayat yang pertama saja, walaupun saya tidak akan menjelaskan ayat yang pertama ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saya ulangi, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Lalu kemudian dengan pesan untuk menyiapkan bagi Yesus seekor keledai. Supaya ketika Yesus masuk, maka Yesus bisa dielulukan oleh banyak orang. Saya mau beritahu pada saudara semua, ini cerita yang agak aneh. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus setelah dia dewasa, setelah dia memulai pelayanannya, saya ulangi, setelah dia memulai pelayanannya di dunia ini, umur 30 tahun. Ini baru terang-terangan Yesus masuk ke Yerusalem. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus berkali-kali menghindari Yerusalem. Dan dia akhirnya pergi ke daerah provinsi Galilea. Dia tidak bisa masuk ke tanah Yudea. Karena apa? Bahaya mengancam dia. Sebabnya dia bebas melakukan pelayanan di tanah Galilea, di tanah Samaria, tapi tidak di tanah Yudea, ataupun bukan maksud saya di seluruh tanah Yudea, tapi khususnya di Yerusalem. Tapi kali ini saya bisa melihat, kalian bisa melihat bagaimana Yesus dia memutuskan dia untuk masuk ke Yerusalem, dan dia telah menyiapkan bahwa akan ada orang-orang yang akan mengeluh-ngeluhkan dia. Sama seperti apa yang dikatakan oleh para nabi terdahulu. Bahwa anak Allah, putra Allah itu akan dieluk-elukan. Akan diagungkan ketika dia mau masuk ke dalam Yerusalem atau mendekati Yerusalem. Apa yang harus kita pahami tentang hal ini? Yesus tahu waktu, saya ulangi, Yesus tahu waktu dan di tempat mana. Saya ulangi, Yesus tahu waktu atau saat dan tempat di mana. Dia berarti tidak semua tempat. Dia tahu tempatnya. Di mana dalam waktu yang tepat semua kepujian itu akan terjadi. Tidak semua tempat, saya ulangi, tidak semua tempat buat saudara, buat saya, itu menjadi tempat kepujian. Ada beberapa tempat, orang boleh memuji saudara, tapi segera saudara harus menghindari tempat itu. Mengapa? Yesus juga melakukan hal yang sama, ketika dia memberi makan 5.000 orang. Pada keesokan harinya, banyak orang dari 5.000 orang itu mencari Yesus kembali lagi. Dan mereka berikhtiar untuk mengangkat Yesus menjadi raja. Yesus segera menghindar. Menjauh dari kerumunan itu. Ini bukan saatnya. Mengapa? Karena ini bukan jalannya untuk dinobatkan menjadi raja. Yesus menegur mereka, dia bilang, karena kamu kenyang makan. Makan kenyang. Karena roti, karena berkat, maka engkau ingin mengangkat aku menjadi raja. Tapi ketika engkau sudah kenyang, ketika engkau sudah berkecukupan, engkau akan membuang aku menjadi raja. Yesus tahu. Saya ulangi, Yesus tahu waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Di mana firman Allah, di mana kepujian dari Allah, di mana promosi daripada Allah, itu akan terwujud, digenapi dalam hidupnya. Yesus tahu. Saya ulangi, Yesus tahu waktu dan tempat. Saudara dan saya juga, sebagai gerejanya juga harus memiliki 2 dimensi yang dia tahu ini. Yaitu tahu waktu, tahu tempatnya. Oleh karena apa? Oleh karena di luar daripada engkau
Karena ketidaktahuanmu itu, maka akan muncul adalah kedaginganmu. Kau akan muncul dengan ambisi. Berupaya ambisi untuk menggenapkan apa yang Tuhan katakan. Padahal hanya Allah yang tahu kapan itu akan terwujud. Bagaimana cara Allah? Apa syarat Allah? Supaya waktunya itu tepat. Allah harus menyiapkan seluruhnya lebih dulu. Itu yang dikatakan adalah persiapan buat hidupmu. Ini sangat penting buat saudara. Saya ingin kita melihat di sini. Di ayat-ayat sebelumnya, kemudian kita tahu, kita baca lalu kemudian ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sampai dia masuk ke Yerusalem dengan tempik sorak yang luar biasa sekali dari orang-orang. Ini adalah orang-orang yang bukan mengikuti dia saja dari tanah Galilea, dari tempat dia berasal, dari tempat pelayanannya selama ini. Tapi ini adalah orang-orang yang asli, yang pernah mendengar dia, yang ada di tanah Yudea ataupun di Yerusalem, yang ada di Betania, yang ada di Betfage, yang ada di Yerusalem, orang-orang ini. Dan banyak berita tentang Yesus telah tersebar ke seluruh pelosok Israel itu. Bukan hanya di Galilea, bukan hanya di tanah Yudea, tetapi juga sampai ke tanah Samaria. Banyak. Jadi saudara bisa lihat Yesus menjadi suatu figur yang didapati adalah figurnya Allah. Figurnya hamba Allah. Yang lain daripada yang lain lagi. Itu sebabnya Yesus tahu kapan waktunya. Yesus tahu di mana tempatnya. Hal seperti ini tidak terjadi pada diri Yesus. Bentuknya tidak terjadi pada diri Yesus di tanah Galilea. Khususnya apalagi di Nazaret. Tidak terjadi. Justru Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Tetapi kemudian setelah selesai orang mengelulukan dia. Lalu kemudian Yesus masuk ke bait suci. Tapi itu hari sudah hampir malam kata Alkitab. Sudah terlambat. Dia dapati bahwa bait suci itu sepi. Ya, lihat ke sana, dia meninjau ke sana. Alkitab berkata dia meninjau ke semuanya, tapi dikatakan di sana sepi. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ini hal yang penting buat kita. Yesus merasa lapar. Ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia asli, karena dia merasa lapar. Dan sesudah dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Semua murid yang bersama dengan Yesus mendengarkan ucapan Yesus itu. Dia bilang, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulai dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Kemarin waktu Yesus masuk ke bait suci, sudah sepi. Dia tidak bisa melihat realitanya. Apa yang sebenarnya terjadi di bait suci ini? Meja-meja penukar uang, ya, yang mengusir meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Kalau itu saya cari di dalam bahasa, dalam Alkitab lain, orang-orang yang membawa barang-barang, orang yang membawa bejana, dikatakan. Ini adalah semua orang yang ada urusannya dengan barang-barang dapur. Rupanya di bait suci banyak penjual-penjual kuliner. Orang-orang pedagang kuliner.
Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis? Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Itu sebabnya Yesus kemarin tidak mendapati bukti bahwa ada sarang penyamun di sana. Dia bisa melihatnya besok hari. Siapa yang melakukan, yang mengubah bait suci menjadi sarang penyamun? Yang mengubah adalah manusia. Siapa yang mengubahnya? Orang Kristen. Siapa yang mengubahnya? Orang-orang dalam gereja. Saudara bisa lihat hal ini yang terjadi. Imam-imam, kepala dan ahli Torah mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membunuh, membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Yesus jadi keluar masuk. Yesus tidak pernah menginap di Yerusalem. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid lewat, ayat 20, mereka melihat pohon ara yang kemarin Yesus katakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, dia bilang, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya dikatakan, have faith in God. Dia bilang, milikilah iman yang ada di dalam Allah. Ini dua kalimat yang antara pertanyaannya, antara pernyataan para murid-muridnya, dengan jawaban Yesus kemudian, tidak nampak ada titik sambungnya. Kemudian Yesus berkata lagi, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di ayat yang terakhir yang kita baca ini, saya ulangi, di ayat yang terakhir yang kita baca ini, ayat 25 dan ayat 26, soal mengampunin, itu berbicara tentang kebenaran di bumi, itu paralel dengan kebenaran di sorga. Saya katakan paralel. Apa yang kau lakukan terhadap umat manusia, itu juga yang akan Allah kerjakan terhadap dirimu. Kita tidak bisa berdalih bahwa apa yang terjadi di bumi itu adalah urusan bumi. Itu adalah urusan saudara. Tidak bisa demikian. Baik saudara, mungkin kita perlu untuk memahami tulisan Markus ini. Sebab apa? Sebab dia mengumpulkan banyak cerita dalam satu peristiwa, dalam beberapa hari, dalam 2-3 hari satu peristiwa. Dan dia ingin menekankan kepada saudara dan saya yang membacanya di kemudian hari, supaya saudara tidak keliru, bahkan tidak memenggal-menggal, memisah-misahkan antara cerita yang ini dengan cerita ini. Dan ini adalah satu cerita yang memiliki tujuannya Allah. Allah punya tujuan. Mengapa? Karena dia ingin menunjukkan melalui dirinya Yesus. Apa yang dilakukan itu adalah Allah memiliki tujuan buat gerejanya nanti. Gerejanya sedang disiapkan, gerejanya telah lahir, tapi gerejanya perlu disiapkan oleh dia. Nah, Allah bermaksud, saya ulangi, Allah bermaksud, ini harus saudara ingat senantiasa dalam hidup saudara. Allah bermaksud bahwa gereja Yesus Kristus yang dibangun oleh Yesus Kristus itu akan berjalan, beroperasi, melakukan pelayanan, melakukan ketaatan, melakukan kehidupan dengan kuasa pengurapan iman yang sama.
Sehingga manifestasi imannya juga sama. Sebab apa? Sebab apabila dengan iman yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, dengan iman yang lain, maka manifestasi imannya akan berbeda juga. Makanya kuasa pengurapan iman harus sama. Dan yang lebih lagi, luar biasa sekali. Allah menginginkan, Allah bermaksud agar gerejanya juga menerima, saya ulangi, menerima kemuliaan yang sama yang ada dan yang terjadi pada diri Yesus, yang merupakan haknya Yesus, itu juga kemuliaan yang sama. Saya ulangi, kemuliaan yang sama yang mempermuliakan Yesus itu akan diberikan kepada gerejanya. Saya sangat penting sekali untuk menekankan tentang hal ini dalam melanjutkan penjelasan saya tentang masalah iman. Saya ingin supaya saudara clear. Mengapa Allah harus menginginkan, mengapa Yesus harus berkata kepada muridnya, have faith in God. Dikatakan, milikilah iman yang sama. Yang kau miliki, yang berasal dari Allah itu, iman yang sama. Bukan iman turunan. Bukan iman yang kelas 2, KW1, KW2. KW tetap KW. Artinya kualitas 1, kualitas 2. Tapi iman yang sama, yang beroperasi, yang menjadi dasar, yang menjadi bukti, yang menjadi kekuatan buat kehidupannya Yesus. Iman itu juga ada di dalam diri gerejanya. Ini penekanan yang sangat penting buat saudara. Saudara bisa lihat, Yesus baru saja dielulukan masuk ke Yerusalem. Suatu kemuliaan yang Allah berikan. Karena apa? Kemuliaan yang demikian itu adalah merupakan firman nubuatan yang tertulis dari Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Itu juga adalah firman nubuatan yang digenapi pada saat itu dari kitab Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Saya ulangi sekali lagi. Gereja juga akan dielulukan oleh banyak orang, bahkan oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan berkata, kami sejak lama menantikan kalian muncul. Karena apa? Karena seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dimuliakan. Amin. Jadi saudara bisa lihat, pegang ini dalam rohmu. Yesus tahu tempatnya di mana dia bisa masuk pada penggenapan firman Allah. Sebab apa? Besok hari kemudian dia kembali lagi ke Yerusalem. Yesus tunjukkan bahwa dia lapar. Ini adalah berkat yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia pertama kali. Saya ulangi. Ini menunjukkan bahwa dia manusia pertama kali. Saat itu Yesus lapar. Berarti dia adalah manusia. Jangan engkau memandang aku pada waktu itu adalah sebagai Tuhan. Aku belum menjadi Tuhan. Tapi aku tunjukin bahwa aku lapar. Supaya apa yang terjadi pada diriku sebagai manusia akan terjadi juga yang sama kepada dirimu yang juga adalah manusia. Berkat yang luar biasa sekali dari satu kata. Kalimat yang berkata adalah Yesus merasa lapar. Banyak orang dia mengatakan itu sesuatu yang alamiah, itu sesuatu yang biasa. Yesus merasa lapar. Itu menunjukkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Saya ulangi, Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu dijelaskan oleh Alkitab di Yohanes pasal 1. Ia yang adalah sebenarnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu yang ada itu diciptakan menjadi ada oleh Dia.
Kemudian di ayat 14-nya dikatakan, dan firman itu, dia bilang itu, menjadi manusia. Arti kata firman bisa mewujudkan diri melalui sifat-sifat natural, melalui kekuatan-kekuatan natural yang ada pada diri manusia. Maka yang jadi berkat buat kita adalah Yesus merasa lapar. Kalau demikian firman itu bisa terjadi pada diri Yesus yang dia adalah manusia, berarti juga bisa terjadi pada diri saudara. Satu contoh cukup, asal contoh yang tepat. Itu sebabnya banyak orang mengira dia adalah manusia, sehingga orang mengira dia adalah perampok, mengira dia juga adalah penyamun. Itu sebabnya dia direndahkan dirinya. Tapi kita kesampingkan ini dulu. Yesus tahu bagaimana jalannya. Suatu hari murid-muridnya itu akan mengalami sama seperti dia. Diagung-agungkan. Mengalami kepujian. Amin. Saudara dan saya, saudara nggak perlu jatuh dalam dosa kesombongan. Atau saudara takut untuk dipuji dan dimuliakan. Ingat, engkau harus tahu waktunya dan engkau harus tahu tempatnya. Yesus tahu kedua-duanya. Saya ulangi. Jadi Allah bermaksud. Saya ulangi, Allah bermaksud bahwa gerejanya itu ada dari manusia. Sekelompok orang dari manusia yang memiliki kehidupannya Allah. Itu nanti akan berjalan, akan beroperasi, akan hidup berkehidupan dengan kuasa, pengurapan, iman yang sama yang ada pada diri Yesus. Tujuannya adalah supaya manifestasi imannya juga adalah sama. Dan dengan itu juga gereja akan menerima kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Oh, luar biasa sekali. Betapa indahnya buat hidup kita. Bahwa Allah berkehendak bahwa saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang sama yang diterima oleh Yesus. Mungkin kita harus kesampingkan dulu supaya kita harus mengumpulkan dulu pemahaman kita supaya kita lebih kuat dulu. Mengapa Yesus harus menjadi sama seperti kita? Saya sudah jelaskan kepada saudara. Supaya gereja Tuhan juga untuk layak menerima apa yang dia pernah terima. Apa yang dia pernah gunakan. Apa yang Allah pernah berikan kepada dia. Gereja juga punya hak. Karena gereja juga manusia sama seperti dia. Mengapa dia harus menjadi seperti kita? Saya ingin berikan kepada saudara supaya saudara mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mari saja kita untuk melihat Efesus pasal yang kedua. Mengapa dia harus menjadi sama seperti kita? Efesus 2, makanya Yesus mengatakan, milikilah iman yang ada di dalam diri Allah, sama seperti aku. Efesus pasal yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan atau permusuhan pada salib itu. Dikatakan memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh. Ini tubuhnya siapa? Kolose 1, mari kita lihat Kolose 1 ayat 20. Mari kita lihat. Dan oleh dialah, oleh Kristus, ini menjelaskan Efesus 2 ayat 6, tubuhnya, dirinya. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dirinya sebagai apa? Manusia.
baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Atau dengan kata lain, baik yang ada di alam nyata maupun yang ada di alam roh. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Tujuannya Allah menjadikan Yesus sama seperti kayak kita. Saya ulangi lagi. Tujuannya Allah adalah menjadikan Yesus sama, menjadi manusia sama seperti kita. Adalah untuk memperdamaikan di dalam manusia Yesus. Jadi dalam manusia Yesus ini merupakan kunci perdamaiannya. Tempat perdamaiannya. Supaya bisa berjalan dengan harmonis. Antara dunia nyata dengan dunia roh. Tempatnya Allah. Antara Allah dengan dunia nyata. Atau alam fisik. Manusia termasuk di dalamnya. Maka manusia, saya ulangi, karena Yesus telah membuktikan dia bisa memperdamaikannya. Sehingga terjadilah titik temu, titik klop, titik awal kerjasama antara alam roh dengan alam nyata. Itu menjadi harmonis. Itu adalah diperdamaikan dulu di dalam diri Yesus sebagai manusia. Kalau dia Tuhan, maka perdamaian itu menjadi berat sebelah. Tentu akan menguntungkan semua yang alam roh yang merupakan pihaknya Allah. Tapi ini ditemukan titik temunya. Makanya saudara yang sudah lahir baru, dengarkan saya, saudara yang sudah lahir baru, makanya manusia yang sudah lahir baru diberi juga kemampuan untuk bisa mengakhiri konflik antara alam roh dengan alam nyata, termasuk jiwa saudara. Konflik antara alam roh dengan jiwa saudara, dengan alam nyata saudara. Itu biasa terlihat dalam kehidupan saudara. Saudara mau tahu? Terlihatnya di mana? Konflik itu. Konflik itu terlihat dari saudara bimbang. Saudara ragu. Saudara bimbang untuk mempercayai apa yang datang dari Allah. Itu terjadi konflik. Tidak ada damai. Itu sebabnya orang yang sudah lahir baru, dia harus sadari betapa luar biasanya karya penebusan Kristus yang membuat saudara mengalami lahir baru. Orang-orang yang disebut dengan anak-anak Allah, ingat, Allah telah memeteraikan, Allah telah menunjukkan ada satu bekas yang tidak bisa dihilangkan dalam hidup saudara, yaitu bukti bahwa saudara lahir baru. Saudara memiliki kuasa, kemampuan untuk bisa mengakhiri konflik antara alam roh dengan alam nyata. Saudara bisa lihat tadi di ayat 11-nya dikatakan kalau engkau berdoa dan engkau tidak bimbang dan tidak ragu. Itu tujuannya. Yesus ingin mengajarkan kepada muridnya supaya para muridnya juga menerima iman yang sama. Iman adalah roh dan itu ada pada hidup saudara. Jadi mengapa dia harus menjadi sama seperti kayak kita, menjadi manusia, datang ke dunia ini. Saudara bisa lihat, untuk mengakhiri konflik. Itu sebabnya saya sudah tekankan beberapa kali kepada saudara, ingat, saudara harus tahu, pada waktu manusia pertama kali belum jatuh dalam dosa, Adam punya akses dengan bebas, antara alam nyata dengan alam roh, itu menjadi satu. Ada perdamaian yang luar biasa sekali. Luar biasa. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, terputus, makanya iman diperlukan. Padahal iman itu adalah pemberian daripada Allah. Bagaimana? Roh Kudus, Roh Allah harus melahirkan rohmu. Menjadi rohmu baru, di saat yang bersamaan juga. Roh Allah akan diam dalam dirimu. Di situ Allah memberikan kepada engkau kekuatan seperti indera
kekuatan seperti panca indera yang kau miliki di dalam tubuhmu, di dalam kehidupanmu natural selama ini, untuk engkau bisa mengakses alam roh. Panca indera saudara tidak akan pernah bisa sama sekali mengakses alam roh. Kalau engkau mendengarkan sebuah pujian dengan lagu pujian rohani yang indah sekali dan engkau bergembira, ingat, engkau belum mengakses alam roh. Kau sedang mengakses alam nyata. Sama seperti kayak orang mendengarkan orkes dangdut. Si penyanyi menyanyikan lagu dangdut, lalu kau juga ikut bergoyang-goyang. Karena kau mendengar. Bukan berarti mereka ada di alam roh. Jadi saudara bisa lihat. Yesus di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, dia memperdamaikan antara alam roh, sorga, antara Allah dengan manusia. Jadi tujuannya adalah agar manusia melalui kelahiran baru, saudara. Melalui saat engkau menerima iman yang adalah pemberian daripada Allah. Agar melalui engkau, agar melalui manusia, manusia bisa masuk lagi dan hidup dalam alam yang disebut dengan alam kemustahilan, yang merupakan tempatnya Allah. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat kebenaran ini. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal 1 ayat 37, ini yang dikatakan oleh Allah sendiri kepada manusia. Lukas 1 ayat 37. Gabriel berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang mengatakan? Gabriel. Gabriel merupakan representasi daripada Allah yang maha tinggi pada waktu itu. Berarti itu adalah dia mengungkapkan kepada manusia bahwa alamnya Allah, tempatnya Allah adalah disebut dengan alam kemustahilan. Sebab dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara baca sekarang Matius 17. Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Kenapa? Dikatakan, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Orang. Gabriel mengatakan tidak ada yang mustahil. Alamnya Allah adalah ke alam kemustahilan. Tapi di sini dikatakan dengan tegas, kata daripada mustahil, kemustahilan adalah adunateo. Oke? Adunateo. Kalau saudara mempunyai Alkitab Strong Bible, saudara akan bisa menemukan itu G101. Adunateo. Yang luar biasa. Saya ulangi, yang luar biasa sekali.
Ini harus menjadi berkat yang dahsyat buat hidup saudara. Ini harus menjadi kunci saudara masuk kepada sebuah alam yang baru. Ini kunci saudara mengalami terobosan demi terobosan juga. Saudara mau tahu? Kata adunateo, saya ulangi, kata adunateo itu hanya di seluruh Alkitab itu hanya dipakai 2 kali. Yang pertama, di Lukas 1 ayat 37 tadi yang saudara dan saya membacanya, itu yang dikatakan oleh Gabriel sendiri. Adunateo. Dia katakan demikian. Alamnya Allah adalah alam kemustahilan. Jadi Allah bisa mengerjakan supaya hal-hal yang mustahil yang dikerjakan oleh kemampuan manusia, oleh keterbatasan manusia, Allah sanggup melakukannya. Tetapi Mama Maria, ibunya Yesus, mendengarkan langsung dari Allah sendiri melalui Gabriel pernyataan tentang alamnya Allah, tentang porsinya Allah, tentang kemampuannya Allah. Lalu kemudian 30 tahun kemudian, saya ulangi, tidak terlalu lama, 30 tahun kemudian, luar biasa sekali. Kira-kira 30 tahun, mungkin lebih daripada 30 tahun. Tapi tidak sampai 33,5 tahun atau 34 tahun kemudian. Sang putranya dia memberikan pernyataan kepada orang banyak bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Di Alkitab lain dikata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan bagi Allah, tapi bagi orang. Tak ada yang mustahil. Ini harusnya menguatkan hidup saudara. Ini harusnya memperteguhkan saudara. Bahwa pintu ke alam mustahil supranatural sudah terbuka. Dan saudara silakan masuk. Melalui apa? Iman. Saudara bisa mengaksesnya. Jadi di dalam Kristus, mengapa dia harus mati sebagai manusia? Diperdamaikan di dalam dirinya sebagai manusianya Yesus, supaya alam nyata ini, alam fisik saudara, itu bisa berjalan harmonis dengan alam roh, tempat Allah berbicara. Dengan kata lain, alam natural akan berjalan harmonis dan nyata dengan alam supranatural. Tidak akan ada konflik lagi. Itu sebabnya Yesus, dia tahu bagaimana supaya gerejanya akan memiliki kuasa, pengurapan, iman yang sama, bahkan kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh dia, yang dia punyai kemudian, itu diberikan kepada gerejanya. Dia tahu, makanya dia datang sebagai manusia sama seperti saudara. Apalagi, mari supaya saudara bisa lihat. Ya tapi kan dia kan gak bisa, dia kan Tuhan, dia kan beda dengan kita lah. Ibrani 2, mari kita lihat sama-sama. Dalam Ibrani pasal yang kedua. Alasannya, mengapa dia datang sebagai manusia sama seperti saudara dan saya. Supaya saudara bisa mengerti bahwa apa saja yang terjadi pada diri Yesus, itu juga sekarang terjadi pada hidup saudara. Tidak ada perbedaannya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu saudara dan saya, sama seperti Yesus terhadap Maria, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Sama, dia juga datang dari rahimnya Maria. Dan mendapat bagian dalam apa dikatakan? Keadaan mereka
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan. Dikatakan ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut selalu menjalar kepada tubuh saudara. Itu sebabnya Yesus harus datang sebagai manusia. Harus membayarnya juga sebagai manusia. Dan dia sudah mati, berarti sudah lunas. Karena apa? Manusia yang mendatangkan maut atas tubuhnya dengan secepat. Lalu kemudian manusia juga yang membayarnya sehingga sudah lunas. Lalu kemudian, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan, saya ulangi, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya sudah bagikan kebenaran firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu kepada saudara. Tapi saya ingin tekankan sekarang, mengapa Yesus harus datang sebagai manusia? Karena anak-anak itu, dikatakan ayat 14, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Wow, luar biasa. Betul tidak? Sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Saya ingin kita melihat satu ayat firman Tuhan. Ya, saya ingin menolong saudara. Jadi keadaannya Yesus dengan keadaan saudara sama. Saya ulangi, keadaannya Yesus dengan keadaannya saudara dan saya itu sama. Saudara bisa bayangkan, ini luar biasanya apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi mari kita lihat sekarang ayat ke-17. Itulah sebabnya. Saya nggak tahu saudara bisa siap untuk mendengarkan apa yang saya katakan ini. Ayat yang saya mau baca ini ayat 17. Itulah sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara mereka yang sudah lahir baru. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mempendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dengan kata lain, dia sudah menderita, dicobai dia menderita. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara banyak dicobai oleh si jahat, oleh musuh kita dengan berbagai macam pencobaan. Banyak hal. Saya mau beritahu pada saudara, Yesus juga pernah dicobai dengan pencobaan yang sama yang sekarang sedang engkau alami. Saya ulangi, Yesus dicobai juga dengan pencobaan yang sama seperti yang sekarang engkau sedang alami. Amin. Luar biasa. Dia ingin sama seperti Saul, diperlakukan sama seperti saudaranya. Kalau Allah memperlakukan Yesus begitu istimewa menurut pandanganmu, Allah juga harus memperlakukan kau istimewa sama seperti yang kau lihat pada diri Yesus. Tidak terkecuali. Kalau Yesus mengalami kuasa yang sama, pengurapan yang sama, iman yang sama, kemuliaan yang sama, maka harus juga menjadi milikmu. Sama. Kalimat kata sama luar biasa sekali. Mari saya ajak saudara untuk lompat ke Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 tadi Ibrani 2 ayat 17 sudah mengatakan bahwa dia seperti imam buat kita. Ibrani pasal 4. Mari kita lihat. Ibrani pasal 4.
ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 4 saudara. Ayat yang ke-15. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia dicobai dengan pencobaan yang sama seperti yang engkau alami juga. Apa yang sedang kau alami? Yesus juga mengalami yang sama. Sebab ayat firman Tuhan ini tidak pernah bisa diubah. Hanya ayat firman Tuhan tidak mendetailkan, tetapi bukan berarti dia itu tidak termasuk. Dosa yang kau alami, pencobaan yang kau alami, bukan berarti tidak termasuk di dalamnya. Saudara, sekarang yang dicobai dalam pikiranmu akan dosa seks, nafsu daging, uang, kedudukan, kehormatan. Ingat, Yesus juga dicobai dengan dosa yang sama pada pikirannya, pada dosa seks, pada nafsu daging, pada uang, pada kedudukan, kehormatan. Dan semua dosa yang saudara dan sekarang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan ini. Dosa yang sekarang saudara sedang bergumul. Yesus mengalami hal sama. Ingat, dia datang dan dicobai ketika dia sebagai manusia, belum sebagai Tuhan dan Kristus. Waktu dia dicobai seperti itu. Tetapi Alkitab berkata dia menang atas semua pencobaan itu. Berarti dengan jalan demikian dia telah memberikan kuncinya. Apa yang terjadi pada diriku, kata Yesus, itu juga harus terjadi pada mereka semua, saudara-saudaraku. Lihat. Sekarang kita lihat apa sebabnya dia juga datang sebagai manusia. Karena dia bertujuan untuk memberikan kemuliaannya kepada gerejanya yang adalah manusia di bumi ini. Yohanes pasal 17, saudara bisa lihat. Dia berdoa demikian rupa kepada Bapa. Seolah-olah dia berkata demikian. Bapa, permuliakan aku dengan kemuliaan yang sama. Yang sama dengan yang engkau miliki. Yang kau punyai. Yang disebut dengan kemuliaan Bapa. Permuliakan aku dengan kemuliaan itu. Sebab kemuliaan yang sama yang kau miliki itu, dulu aku miliki sebelum aku turun ke bumi ini. Dia bilang, permuliakanlah aku. Dengan demikian, kembalikanlah kemuliaan itu ketika aku di bumi ini. Tapi kemudian, di Yohanes 17, ayat 23 sampai ayat 25-nya, dikatakan demikian. Ya Bapa, sekarang aku meminta kepadamu. Aku meminta untuk mengambil kembali darimu kemuliaan yang telah engkau siapkan buat aku. Yang sama dengan kemuliaanmu sendiri. Yang sama dengan kemuliaan Bapa. Yang sama dengan kemuliaan Allah itu. Aku minta sekarang. Aku minta kepadamu. Supaya aku menginginkan kemuliaan itu. Yang sama dengan yang engkau miliki. Yang juga sama dengan yang aku miliki. Ketika aku belum datang sebagai manusia. Aku minta supaya itu diberikan kepada gerejaku. Oh, luar biasa sekali. Saudara tahu, kalau engkau hari ini engkau naik pangkat, kemuliaan yang tidak ada apa-apanya. Kalau orang mengagung-agungkan kau, saya ulangi,
Kalau orang mengagungkan engkau ketika engkau memasuki suatu kota, sama seperti Yesus dilulukan ketika dia memasuki Yerusalem. Sebenarnya Yesus di sisi lain dia telah berdoa kepada Bapa. Bapa, aku meminta supaya para murid, para gereja Tuhan akan menerima kemuliaan. Mereka akan dilulukan, mereka akan diagung-agungkan ketika mereka masuk ke dalam suatu pelayanan, di suatu kota, di suatu bangsa, di suatu negeri. Begitukah yang Yesus minta? Tidak! Yesus meminta lebih. Karena kemuliaan yang diterima oleh Yesus dari kota Betfage atau Betania menuju masuk ke Yerusalem dengan keledai. Kemuliaan yang itu terlalu lebih rendah. Itu hanya kemuliaan karena engkau menggenapi firman Tuhan. Tapi ada kemuliaan yang lebih lagi. Kemuliaan sebelum dunia ini dijadikan. Kemuliaan yang sama dimiliki oleh Bapa. Ingat, Yesus berdoa. Saudara mau tahu, Alkitab tidak menulis jawabannya. Tapi Bapa setuju. Bapa setuju pada niat, tujuan, dan keinginan Yesus agar gerejanya menerima kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelum dunia dijadikan. Yakni kemuliaan yang sama-sama seperti yang dimiliki oleh Bapa saat itu. Sama seperti kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Bapa sekarang ini. Jangan kau berpikir terlalu picik tentang kemuliaan yang akan kau terima. Yesus berkata demikian, Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku, aku tahu bahwa engkau akan selalu menjawab doaku. Dia tahu niat, tujuan daripada Yesus dan keinginan Yesus itu pun akan digenapi oleh Bapa. Mari saya ajak saudara supaya engkau tahu, Yesus tahu kenapa dia berhak untuk meminta kemuliaan yang dulu dia miliki. Kemuliaan yang sama-sama seperti Bapa. Karena Yesus tahu jalannya. Bagaimana untuk mengembalikan, untuk menerima kembali kemuliaan itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Filipi pasal 2. Hari ini kita akan banyak baca Alkitab. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam penampilan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus tahu bahwa satu-satunya jalan agar dia memperoleh kembali kemuliaannya itu, yaitu dengan dia menjadi manusia, harus menjadi manusia, mati dalam ketaatannya. Yesus tahu itu satu-satunya jalan. Tidak ada yang tahu. Yang luar biasa sekali adalah kalimat Yesus tahu. Waktu Allah memberikan kalimat ini kepada saya, Dia tahu. Ini luar biasa sekali. Saudara mau tahu apa yang menggentarkan iblis? Apa yang menggentarkan musuhmu?
yang menggentarkan musuhmu, yang menggentarkan iblis, yang membuat gejolak seluruh neraka, takut kepada hidupmu, takut kepada dirinya Yesus, adalah karena Yesus tahu. Saya mau beritahu pada saudara, ketika engkau pun tahu, aku tahu, katakan itu, aku tahu bahwa iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Bahwa iblis tahu bahwa aku tahu. Ketika kau tahu bahwa musuhmu iblis tahu. Dia tahu tentang apa? Dia tahu bahwa engkau tahu. Tahu tentang apa? Bahwa engkau tahu bahwa satu-satunya jalan kemuliaan. Ketika iblis tahu bahwa engkau tahu, dia tidak akan pernah bermain-main dengan hidupmu. Karena dia tahu, dia tidak bisa menjamah engkau. Jadi saudara bisa lihat, siapa yang menentukan kenapa Yesus tahu jalan satu-satunya untuk memperoleh kembali kemuliaannya itu. Mengapa? Mengapa Yesus tahu jalan itu? Karena Yesus yang menentukan jalannya untuk memperoleh kembali kemuliaan itu. Yang sesuai dengan kehendak Bapa tentunya. Dia yang melakukan itu. Saya ajak kita untuk bisa melihat Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita lihat. Ayat yang ke-20. 1. Dan Tuhan Allah, dikatakan bukan Allah. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang membuatnya. Siapa merepresentasikan Tuhan? Pada waktu dulu, pada waktu pada mulanya, Tuhan adalah direpresentasikan oleh Yesus Sang Putra. Kalau Allah dikatakan, kalau saudara lihat di Kejadian 1, berfirmanlah Allah. Kata kalimat ayat 26. Ayat 29-nya. Ayat 27-nya dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu. Itu berbicara tentang Bapa. Tapi semua kata Tuhan itu merepresentasikan secara orisinal. Terminologinya diarahkan kepada Yesus. Jadi Yesus membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Dengan kata lain, jalan pengorbanan. Ia harus berkorban. Tidak mungkin Allah dikorbankan. Lalu dia katakan di ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, dia yang berkata sendiri. Berarti dia sudah menemukan jalan. Sudah ada jalan pada dirinya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apa artinya? Ayat 23 mengatakan lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Yesus juga yang mengusir dia. Yesus dan supaya ia mengusahakan tanah di mana dia diambil. Supaya dia tidak mengambil jalan pintas. Harus dengan jalannya Allah. Jadi Yesuslah yang sudah menentukan jalannya. Untuk memperoleh kembali, saya ulangi. Memperoleh kembali lagi kemuliaan pada manusia. Oh, luar biasa sekali saudara. Saudara bisa lihat Alkitab memang tidak mencatat secara spesifik, secara detail percakapan di sorga tentang Yesus yang berdiskusi dengan Allah Bapa. Tetapi di sini tersirat dengan jelas. Yesus sendiri yang menunjukkan jalan. Ini jalan yang dia akan tempuh. Dan Bapa berkehendak yang sama. Dan itu tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Ini yang dilakukan.
Tanamkan ini pada rohmu. Berarti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanamkan ini pada roh. Bahwa Allah adalah Allah yang memiliki rencana. Allah memiliki tujuan. Allah yang berkemauan. Allah yang berkehendak. Dan saudara dan saya adalah bagian dari rencananya. Kita bukan hanya mewarisi penggenapan daripada rencananya. Kita bukan hanya mewarisi, tapi kita adalah bagian daripada rencananya. Itu sebabnya Allah telah menyiapkan penyediaan-penyediaan sehingga engkau tidak akan pernah mengalami kekalahan sama sekali. Engkau tidak akan pernah gagal kecuali engkau memilih untuk gagal. Luar biasa apa yang Yesus tahu jalannya. Bagaimana memperoleh kemuliaan itu. Yesus tahu. Itu sebabnya engkau pun perlu tahu. Salah satu supaya engkau selalu menang terhadap si musuh, si jahat, adalah engkau harus tahu bahwa iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Bahwa iblis tahu bahwa engkau tahu, saudara dan saya tahu jalan menuju kemuliaannya. Karena ketika engkau tahu, engkau akan menempuh di jalan itu. Dan iblis hanya tahu saja engkau menempuh jalan itu, makanya dia tidak bisa mengalahkan engkau. Justru dia kalah. Jadi saya ingin kita mulai menyadari tentang hal ini. Setinggi apa Allah meninggikan Yesus, maka demikian juga akan dilakukan Allah kepada gerejanya. Sebesar apa Allah berikan kuasa dan otoritas kepada Yesus, maka kuasa dan otoritas yang sama juga diberikan kepada gerejanya. Kalau begitu, apa yang saudara dan saya perlukan? Karena semua Allah sudah sediakan itu. Saudara perlu mengalami namanya menerima pengalaman tepat seperti apa yang Allah katakan. Tapi jangan kau membalikannya. Engkau menyesuaikan, mencari firman Tuhan yang tepat untuk mengkonfirmasi apa yang kau alami. Bukan. Tapi engkau harus mendapatkan dari firman Tuhan. Ini harus kau alami. Dan aku belum mengalaminya. Dan kau harus mulai masuk kepada langkah pertama. Mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan. Ingat, di dunia ini pada masa ini. Saudara harus tahu pekerjaan si jahat, musuh saudara. Waspada saudaraku, di zaman ini itu yang disebut dengan satu area peperangan yang halus sekali. Itu sama seperti kayak ether di udara ini yang tidak nampak. Di dalam udara ini ada ether. Ether itu bisa mengembangkan apa saja. Mengembangkan, membuat saudara juga mengalami pertumbuhan. Saudara bisa lihat ether ini. Kita hidup di jatuh zaman yang kita tidak terlihat. Kadang-kadang tidak kita rasakan kalau kita tidak waspada. Maka sangat penting kau waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap kompromi. Saya ulangi, engkau harus waspada terhadap kompromi. Dan sekarang pada zaman sekarang ini, kompromi itu betapa hebatnya. Itu mengganyang, menyerbu kehidupan gerejanya. Saya ulangi, kompromi ini berbahaya sekali. Hal yang kedua, selain waspada, engkau perlu hati-hati. Engkau ingat, engkau harus berhati-hati karena engkau hidup di masa di mana gereja Tuhan itu dituntut harus mengalah, bukan gereja dunia. Tapi gereja Tuhan dituntut harus mengalah, harus bertoleransi dengan standar dunia. Kau harus hati-hati. Waspada dan hati-hati ini sangat penting sekali, saudara. Amin. Engkau tidak bisa berkata, kalau ini adalah dosa. Engkau bisa berkata,
kita harus mulai lambat laun kita meninggalkan dosa yang disebutkan oleh Alkitab. Itu namanya kompromi. Itu namanya latihan psikologi. Itu namanya latihan yang disebut dengan latihan medis. Engkau harus melatih fisik saudara. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Tidak. Dosa adalah dosa. Mau kadarnya 1%, mau kadarnya 80%, mau kadarnya 99%, itu sama dengan 100%. Amin. Engkau tidak boleh hidup dalam kompromi. Jadi kau harus hati-hati terhadap hal seperti ini. Amin. Banyak orang selalu mengatakan, kadangkala kita harus hati-hati terhadap ukuran-ukuran dunia. Ingat, ukuran-ukuran dunia selalu ingin mengambil tempat di dalam kehidupan saudara, yaitu di suatu ruangan yang seharusnya ruangan tersebut adalah tempat untuk memanifestasikan iman saudara. Bukan untuk memanifestasikan, untuk menjadi tempat ukuran-ukuran dunia. Kau diberkati, lihat di Alkitab, Paulus kekurangan, Yesus kekurangan, apapun kekurangan, tapi tidak pernah bisa menghentikan dirinya. Dunia mengatakan, kalau engkau sekarang dulu miskin, sekarang diberkati, bagaimana engkau telah menang terhadap kehidupan. Itu adalah ukuran dunia. Bahkan Alkitab menulis, sampai pada matinya mereka tetap mati dalam kelaparan. Tetapi iman mereka membuktikan bahwa mereka telah menang. Mereka mengalahkan dunia ini. Mereka membuktikan bahwa kehidupan terus berjalan. Walaupun tanpa tubuh ini, mereka terus tetap menjalankan kehidupan. Itu yang membuktikan mereka, iman mereka mengalahkan dunia. Jadi sudah clear sekarang. Jadi Allah menginginkan sekarang bahwa gerejanya itu bisa berjalan, beroperasi di bawah pengurapan, di bawah kuasa, di bawah dalam iman yang sama seperti yang terjadi pada diri Yesus. Sehingga manifestasi iman, manifestasi daripada kuasa Allah, manifestasi bukti-bukti daripada pengurapan Allah, itu menjadi sama terjadi pada gerejanya seperti yang pernah terjadi pada dirinya Yesus. Jadi saudara bisa lihat, kalau begitu Yesus telah datang ke dunia ini dalam wujud daging, firman yang menjadi manusia, maka kabar gembira buat hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah mungkin dan adalah bisa terjadi pada manusia lain. Karena dia datang sebagai manusia. Saya ingin kita melanjutkan lagi, supaya saudara lebih clear lagi. Saudara bisa melihat, ketika dia memulai pelayanannya, bisa lihat bagaimana dia dipimpin oleh Roh Allah atau oleh Roh Kudus. Saya ulangi, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke Sungai Yordan. Alkitab menulis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tapi saya mau tunjukin pada saudara bahwa Yesus dipimpin oleh Roh selama 30 tahun untuk mengabdi di Nazaret bersama dengan orang tuanya. Lalu dia dipimpin oleh Roh setelah dia berusia 30 tahun untuk dia pergi ke Sungai Yordan. Karena ia tahu sekarang waktu yang tepat. Karena ia tahu sekarang di mana tempat yang tepat agar firman Allah digenapi. Yesus tahu oleh karena dia dipimpin oleh Roh. Begitu juga dengan Roh yang sama yang Allah berikan kepada Yesus. Allah mau juga itu memimpin gerejanya. Saudara dan saya. Itu sebabnya dia datang dalam bentuk daging. Oke, mungkin saudara cukup bingung akan pernyataan saya ini. Yesus dipimpin oleh Roh dari Nazaret pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis.
Kita lihat sekarang Matius pasal yang ketiga, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea, ke Yordan. Markus mengatakan dari Nazaret. Dari Galilea di Nazaret. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan kau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, sorga terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya ingin meneguhkan saudara bahwa Yesus dipimpin oleh Roh. Bukan hanya dari sungai Yordan ke padang gurun seperti yang ditulis. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa Yesus telah mengalami baptisan Roh Kudus sebagai manusia sebelum di sungai Yordan. Oke, mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes pasal yang pertama. Mari kita lihat sekarang Yohanes pasal yang pertama. Cepat saudara. Saya menginginkan saudara untuk mendalami setiap firman yang saya bagikan pada saudara. Bukan hanya dibaca pada saat hari ini saja. Mendalaminya. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Lebih dulu daripada aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes tahu, Yohanes Pembaptis ini bukan Rasul Yohanes, tahu bahwa dia adalah firman. Ya. Dia adalah Allah. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan, dikenal, ya, kepada Israel. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Ya, jadi Yohanes punya tugas membaptis Yesus dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis orang lain lagi. Membaptis manusia, membaptis murid-murid dengan Roh Kudus. Berarti sebelum pertemuan dengan Yohanes, Yesus telah dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus? Saya ingin supaya saudara clear untuk menyelesaikan Matius pasal yang ketiga ini. Saya ingin kalian benar-benar menjadi clear terhadap hal ini. Mari kita lihat lagi Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti tampak mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka. Ini mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Suatu hari, mungkin awal tahun depan, saya ingin bagikan kebenaran tentang baptisan Roh Kudus yang sebenarnya. Apa perbedaannya dengan kepenuhan Roh Kudus? Dan saya mau kasih tahu pada saudara, dengarkan, kalaupun kau bisa berbahasa roh, itu bukan berarti engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan berarti engkau telah mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak bisa engkau mengatakan. Bisa saja engkau hanya mengalami kepenuhan 10%, tapi engkau bisa berbahasa roh. Oke, tunggu. Tahun depan saya akan bagikan kebenaran itu. Supaya clear betapa hebatnya kuasa yang menaungi hidup saudara, yang turun atas hidup saudara. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yesus berkata, kalian harus tunggu di sini sampai Roh Kudus turun dan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Lalu mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus ini, saya ulangi sekali lagi, mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus ini melihat lidah api turun, bukan burung merpati. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yesus sebagai manusia telah mengalami baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian dia berjalan dengan kuasa Allah selama 33,5 tahun di muka bumi ini. Lalu dia naik, dia mati, kemudian dia bangkitkan, lalu dia naik, Allah meninggikan dia. Lalu dia menerima Roh Kudus. Bukan roh Allah yang melayang-layang di atas setiap kehidupan hamba Tuhan. Tapi Roh Kudus untuk dicurahkan secara khusus pada awalnya kepada 120 orang. Yang mentaatinya, yang sudah siap. Lalu nampaklah oleh mereka seperti lidah nyala api. Berbeda dengan ketika Yesus di Sungai Yordan. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Apa artinya bagi kita? Saudara, saya ingin sampaikan bahwa burung merpati turun ke atasnya seperti burung merpati keturunan itu adalah merupakan tanda. Allah menunjukkan bahwa tanda bahwa roh Allah telah turun sebelumnya ke atas dia. Ini adalah orang, ini adalah suatu pengumuman, ini adalah suatu pernyataan dari Allah dengan memberikan tanda burung merpati itu sebagai tanda. Ingat selalu, burung merpati dipakai oleh Nuh sebagai tanda bahwa bumi sudah kering. Mari saja engkau melihat Kejadian pasal yang ke-8. Mari kita cepat lihat, burung merpati adalah tanda. Tanda pekerjaan daripada roh Allah. Tetapi bukan pribadi daripada roh itu sendiri. Tanda, katakan tanda. Jadi itu merupakan tanda bahwa Yesus dikonfirmasi oleh Allah melalui penglihatan itu, melalui penampakan itu, bahwa dia telah dibaptis oleh Roh Kudus. Kapan itu? Seolah-olah Allah mengatakan 30 tahun yang lalu. Kejadian 8. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 supaya saudara mengerti.
Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati, untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, jadi memberikan tanda. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batranya. Ia menunggu 7 hari lama, 1 minggu. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui, dari tanda itulah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Burung merpati memberikan tanda, memberikan berita yang pasti, konfirmasi. Selanjutnya ditunggu pula 7 hari lagi, berarti sudah 2 minggu. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka tahulah saat itu juga Nuh, melalui tanda burung merpati tidak kembali. Berarti burung merpati sudah mendapat perhentian. Dalam tahun ke-600, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Burung merpati artinya tanda. Amin. Saudara percaya bahwa itu adalah tanda. Itu bukan dimaksudkan adalah bahwa itu adalah bukti. Itu adalah merupakan kehidupan, adalah pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ingat, pada waktu pencurahan Roh Kudus, Allah memberikan gambaran dia seperti lidah api. Jadi saudara bisa lihat Yesus dipimpin oleh Roh, membuktikan bahwa dia telah mengalami baptisan sepenuhnya dari Roh Kudus ke atas hidupnya. Kapan itu terjadi dalam dirinya? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ketika Maria berkata demikiannya, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana aku bisa memiliki anak seperti yang engkau katakan, yang Tuhan katakan, yang Gabriel katakan? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Dia bilang, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ikut termasuk. Jadi baptisan Roh Kudus itu telah terjadi pada diri Yesus ketika janinnya Maria berusia 1 detik. Itu sebabnya banyak orang di berbagai negara mempersoalkan tentang membentukkan undang-undang anti aborsi. Secara khusus yang saya pernah dengar di Inggris, 3 bulan atau 1 bulan usia kehamilan bisa diaborsi. Itu dianggap tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau engkau lihat di Alkitab, Yesus mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria hamil. Pada saat itu manusia Yesus selama 9 bulan lebih itu berada dan hidup dalam sebuah tempat yang sempit dan kecil. Karena dia masih lemah. Tapi manusia Yesus sudah ada.
ada. Itu sebabnya Yesus yang dipimpin oleh Roh. Di padang gurun dia sudah memiliki. Di padang gurun dibawalah dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk berhadapan dengan musuh. Dia sudah memiliki pengalaman. Bagaimana berjalan, berkehidupan bersama dengan Roh Kudus. 9 bulan di dalam rahim. 30 tahun di Nazaret. Amin. Itu sebabnya Allah telah menyediakan buat hidup saudara sebagai manusia. Supaya saudara tidak gagal. Pada harinya engkau akan bertemu dengan si jahat. Tapi engkau tidak akan pernah gagal. Jadi Yesus telah dibaptis dengan Roh Kudus. Saya ulangi. Dibaptis dengan Roh Kudus sebelum di Sungai Yordan. Dan kita juga harus dibaptis oleh pribadi yang sama. Roh Kudus yang telah menyiapkan Yesus. Roh Allah telah menyiapkan Yesus sejak dia ada dalam kandungan. Roh Allah telah punya agenda. Saya ulangi, Roh Allah telah memiliki agenda. Bahwa Yesus pada umur 30 tahun, dia akan berhadapan dengan si jahat. Saudara bisa lihat, persiapan yang dilakukan oleh Yesus. Adakah ketika dia keluar dari Sungai Yordan, lalu dia tahu dia sekarang akan berhadapan dengan si jahat, adakah dia berdoa? Dia tidak berdoa, menyiapkan diri. Berarti dia sudah siap sebelumnya. Sebab Yesus telah disiapkan. Dia telah diurapi dengan kuasa. Dia telah penuh dengan Roh. Yang luar biasa sekali. Iblis mencobai Yesus dengan perkara-perkara yang natural. Padahal Yesus sudah berada di posisi supranatural. Dia sudah berada di alam kemustahilan. Itu sebabnya Yesus telah disiapkan. Itu pun juga yang akan terjadi pada hidup saudara sebagai gerejanya. Amin. Saya ajak saudara untuk melihat sebelum kita mengakhirinya. Pada sesi ini, minggu depan saya lanjutkan lagi. Bagaimana iman yang sama itu dibawa oleh para murid-muridnya. Dan itu akhirnya masuk dan menerjang setiap hal apa saja. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kisah Rasul pasal yang 10. Kisah Rasul pasal 10. Oh saudara, kalau saya berbicara tentang iman, saya masih bisa membutuhkan mungkin berapa belas sesi lagi ke depan. Karena apa? Hal tentang ini harus betul-betul menjadi nyata dalam hidup saudara. Kisah Rasul 10, mari kita lihat. Ayat yang ke-37 mulai. Supaya penekanan kita pada ayat yang 8. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah telah mengurapi dia. Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Lihat ini. Dan menyembuhkan. Berarti itu adalah problem pada tubuh. Semua orang yang dikuasai atau disebabkan oleh iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya ingin engkau mengganti kata Yesus dengan gerejanya. Bagaimana Allah mengurapi gerejanya dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang membuat, Allah yang membuat gereja bisa berjalan berkeliling di bangsa-bangsa sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Arti kata menghentikan semua pekerjaan yang disebabkan oleh setan di setiap orang di bangsa-bangsa. Sebab Allah menyertai gerejanya. Luar biasa. Amin. Dengarkan saya.
kalau saudara tahu hal ini, bahwa kalau saudara tahu bahwa iblis tahu apa? Iblis tahu bahwa saudara diurapi oleh Roh Kudus. Iblis tahu bahwa saudara diurapi dengan kuat kuasanya. Bahwa Allah, iblis tahu Allah menyertai engkau. Jadi engkau tahu bahwa iblis tahu. Apa yang iblis tahu? Iblis tahu bahwa engkau tahu bahwa engkau diurapi oleh Allah. Maka iblis akan berkata, kita sudah berakhir. Kemana orang ini pergi, kita harus relakan. Itu yang terjadi pada Yesus. Jadi Allah bermaksud hal yang sama dan bukan dengan kuasa yang berbeda atau manifestasi yang berbeda, bukan dengan kuasa yang lebih rendah, bukan dengan manifestasi yang lebih rendah. Terjadi pada gerejanya. Karena apa? Karena dia memberikan kuasa yang sama, berarti manifestasi yang sama yang juga datang pada hidup Yesus. Dia telah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menghentikan pekerjaan setan secara khusus di dalam tubuh manusia melalui sakit penyakit, melalui kehidupan kejiwaan mereka. Maka dengan yang sama, kuasa yang sama, dia berharap manifestasi sama, iman yang sama, dia berharap manifestasi yang sama. Itu sebabnya Allah memberikan yang sama. Kalau kau baca di Lukas pasal keempat, setelah Yesus ditunjukkan bahwa Allah menunjukkan bahwa dia telah dipenuhi, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu kemudian di Lukas pasal 4, dia pergi ke sinagoga yang ada di Nazaret. Kemudian dia mengambil kitab setelah dia dicobai oleh si jahat. Setelah dia dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia dicobai oleh si jahat. Setelah dia menang terhadap titik itu. Kenapa dia menang? Karena Allah telah menyiapkan dia. Lalu kemudian dia pergi ke sinagoga. Apa yang dilakukan di sinagoga? Di ayat 16-nya dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat yang dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibuka, ia menemukan nas di mana ada Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Bagaimana pernyataan ini bahwa Yesus diurapi, Yesus memiliki Roh Allah. Kemudian ia menutup di ayat 20, ia menutup kitab itu, lalu memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang tertuju kepada dirinya di dalam rumah ibadat itu, tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini apa yang kalian lihat itu, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dikatakan, today the scripture is fulfilled. Digenapi di dalam pendengaranmu. Itu sudah, dengan kata lain, itu sudah tergenapi. Aku memberitahunya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Saudara bisa bayangkan, Yesus pergi ke sinagoga hanya untuk memberitahukan hal itu, bahwa itu sudah tergenapi. Jadi saudara bisa lihat, Yesus yang kemudian menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, adalah dengan kuasa yang sama, dengan pribadi Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang sama, yang akan berada juga, yang akan dimiliki juga oleh gerejanya. Iman yang sama yang dia pernah katakan, have faith in God. Milikilah iman yang dimiliki oleh Allah yang ada pada diriku. Engkau juga harus memiliki iman yang sama. Dikatakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi dan engkau berkata, sama seperti ketika aku berkata kepada pohon ara, engkau berkata kepada gunung ini, tertambatlah, jauhlah, mentahlah, pindahlah, maka itu akan terjadi tanpa keraguan sedikit pun juga. Iman yang sama akan memberikan
manifestasi yang sama. Saudara harus menerimanya. Jangan katakan lagi bahwa Allah belum menyiapkan saudara. Jangan kau berkata ketika aku berdoa aku menyiapkan diriku. Sudah terlambat. Allah sudah menyiapkan hidup saudara. Itu sebabnya dengan kata lain saya ingin katakan kepada saudara. Ketika saudara, dengarkan saya. Ketika saudara tidak mau melakukan pekerjaan sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Menghentikan pekerjaan si jahat. Di setiap umat manusia. Maka sebenarnya saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Oleh karena apa? Roh Kudus Allah telah siapkan buat hidup saudara. Roh Kudus telah Allah sediakan buat hidup saudara. Pengurapan telah Allah sediakan buat hidup saudara. Tetapi engkau tidak mau hidup melakukan pekerjaan sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di Yohanes 14 dia katakan demikian. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang aku lakukan. Bahkan yang lebih daripada itu. Kenapa? Kenapa begitu yakinnya Yesus mengatakan seperti itu? Karena apa? Gerejanya akan menerima Roh Kudus yang sama, pengurapan yang sama, iman yang sama, kemuliaan yang sama. Tetapi yang sering terjadi adalah engkau memilih pekerjaan yang akan engkau lakukan. Berarti gerejanya juga melakukan pekerjaan yang sama. Amin. Saya percaya itu bisa terjadi pada hidup saudara saat ini juga. Allah menginginkan hal sama. Itu sebabnya ketika dia sudah selesai dan dia menunjukkan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Itu adalah menjadi persiapan buat hidup saudara. Berarti Allah telah menyiapkan saudara. Berarti Allah telah menyiapkan seluruh persediaan supaya saudara berhasil sama seperti Yesus. Terpujilah namanya. Karena di benak kepalanya Allah. Dalam niat pikirannya. Dalam niat hati dan pikirannya. Tidak ada. Dia tetapkan bahwa saudara akan mengalami kekalahan. Tidak akan pernah ada pada Allah. Dia sudah siapkan. Karena apa? Dia berhasil dengan Yesus yang adalah manusia. Dia tunjukkan itu. Itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara 2 minggu yang lalu. Saya bagikan kepada saudara. Dia anugerahkan iman. Supaya oleh iman dikatakan engkau bisa menang. Engkau bisa mengalahkan dunia. Tapi di Roma 8 ayat 37 dikatakan lagi. Tapi kita dari semuanya ini lebih daripada pemenang. Oleh karena Allah yang mengasihi kita. Jadi dengan kata lain, panggilan hidup kita yang sudah menjadi kita ditakdirkan adalah hidup kita adalah menjadi lebih dari pemenang. Dengan kata lain, saudara, kalau engkau bisa mengatasi persoalanmu, kalau engkau berupaya untuk memenang terhadap kompromi yang dilakukan oleh dunia, ukuran-ukuran yang terhadap dirimu, engkau disebut adalah pemenang. Tetapi apabila engkau kembali bisa memenangkan hati orang yang mengkhianati engkau, yang berdurhaka terhadap Allah, lalu kemudian dia juga menjadi pengkhianat dalam hidupmu. Kalau engkau bisa berdoa buat mereka, sama seperti yang Yesus katakan, berdoalah buat orang yang membenci engkau, berkatilah orang yang membenci engkau atau menyusahkan hidupmu. Dikatakan berkatilah musuhmu. Ini adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa kita semua dianugerahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Itu takdir hidup kita. Itu adalah suatu posisi rohani. Amin. Saudara percaya itu akan terjadi pada hidup saudara? Jadi Allah akan melakukan hal yang sama. Saya ulang, Allah akan melakukan hal sama. Sama itu sebabnya Yesus harus datang sebagai original adalah manusia.
Dia tunjukkan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Apa yang disediakan kepada Yesus sebagai manusia. Untuk porsi manusia. Sebagai manusia yang layak. Manusia yang patut untuk bisa menerimanya. Apa yang berasal daripada Allah. Sama seperti itu juga saudara akan menerimanya. Amin. Iblis mencari celah. Kapan Allah berbuat tidak adil. Kapan Allah semena-mena. Tidak ditemukannya. Sebab ketika Allah memberikan Roh Kudus-Nya, membaptis Yesus dengan Roh Kudus, bahkan menerima anugerah kepada tangan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas umat manusia, tetap iblis tidak menemukan ketidakadilannya Allah. Tetap Allah tetap adalah yang adil. Kalau begitu, sekarang konfirmasinya sudah jelas buat kita semua. Apa yang Allah lakukan kepada hidupnya Yesus semasa dia ada di dunia sebagai manusia sebelum dia menjadi Tuhan dan Kristus, itu juga akan saudara terima yang sama. Karena iblis tidak bisa menyerang dan mengatakan kepada Allah itu tidak adil. Pernah iblis menyerang Allah dan mengatakan, habis Ayub engkau pagari. Ya oke lah. Habis Ayub engkau berkati. Oke, kau boleh cobain, tapi jangan sayangkan nyawanya. Amin. Hari ini, Allah tidak pernah mendengar suara dari iblis yang mengklaim dan menuntut dan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Oleh karena apa yang dia telah berikan, dia telah sediakan buat saudara, yaitu Roh Kudus. Kuat kuasanya, pengurapannya, imannya, dengan tujuan engkau akan memiliki manifestasi yang sama yang pernah terjadi pada diri Yesus. Dan bukan hanya itu saja, kemuliaan yang sama yang dimiliki kembali lagi oleh Yesus, dia harus berikan kepada gerejanya. Karena Yesus sebagai manusia manusia yang layak dan patut itu berkata pada Bapa, Bapa, aku minta supaya kemuliaan yang kau berikan kepadaku yang telah ada sebelum dunia dijadikan, yang adalah kemuliaan yang sama, tidak ada bedanya dengan kemuliaan yang kau miliki saat itu, Bapa miliki itu, berikan kepada gerejaku. Allah tidak berdosa, Allah tetap benar, dia berikan kemuliaan itu kepada gerejanya, itu adalah benar. Amin. Selamat datang pada hal-hal yang sama yang dimiliki oleh Yesus selama 33,5 tahun di muka bumi ini, dimiliki juga oleh hidup saudara. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran, terima kasih untuk penyingkapan. Dan hari ini kami mendapatkan itu. Dan kami tahu bahwa Allah, Bapa kami yang di sorga, telah menyiapkan semuanya itu. Sama seperti apa yang telah dianugerahkan kepada diri Yesus, itu juga telah dianugerahkan kepada kami, disediakan untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berita tentang Yesus, saya mau katakan kepada saudara semua, berita tentang Yesus, bahwa sebagai hamba yang berhasil, telah ditulis oleh kitab Yesaya 53. Padahal di dunia nyata, Yesus belum melakukan itu. Tetapi di situ ada kata-kata, berhasil. Berarti Allah telah menetapkan dirinya, melihat gerejanya, melihat saudara dan saya, kita akan berhasil. Terimalah firman nubuatan ini. Allah menubuatkan bahwa saudara akan berhasil dan itu akan tergenapi. Oleh karena itu, Allah yang adil, Allah yang maha tinggi, Allah yang kudus, telah menyediakan semuanya itu. Dan iblis tidak protes terhadap semua itu. Dia tetap melihat, iblis tetap melihat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Melakukan semua itu bagi gerejanya. Kalau begitu, kau akan merasakan, engkau akan bisa melihat, iblis akan habis-habisan untuk menyerbu engkau. Karena apa? Dia mendapati, iblis tahu bahwa kuasa Roh Kudus, iblis tahu bahwa pengurapan Roh Kudus, iblis tahu bahwa pengurapan dengan kuat kuasa daripada Allah, iblis tahu bahwa imannya yang dimiliki oleh Allah itu sekarang dimiliki oleh Yesus, kemudian dimiliki oleh saudara. Iblis tahu semuanya itu. Kalau begitu, iblis dalam menghancurkan, dalam menyerang gerejanya, dia akan habis-habisan. Dia akan melakukan sebuah gerakan masif, besar-besaran,
habis-habisan kepada gerejanya saja. Dia tidak peduli dengan orang yang tidak percaya. Dia hanya peduli. Dia hanya menalihkan perhatiannya kepada gerejanya. Mengapa? Karena iblis tahu saudara sudah menerimanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin.